Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah kasiki ada pungang di gagalan yang kata serekuam mengi kaki runtu iriona pang Allah subhanahu wa ta'ala riga ongkana magurui sedi agurung kami nang ya penting sisi agama tak, bahkan ya naro pokok ya naritu berkaitan dengan akidah. InsyaAllah yang akan menjadi yang akan kita kaji ialah itu kitab yang berjudul Akidahku. Baik, pemula ini Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Nasabasan na pong Allah subhanahu wa ta'ala, magkatopan na rito na yasinin na papuji na punangin pong Allah subhanahu wa ta'ala, magkatopan na rito salawa na niya papasalama masalawri na bika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suro malabi na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ba'du, jadi wa ba'du biasa to wadi toki makada amma ba'du, wadi mato makadaki wa ba'du. Betul nama ba'du narimonrin naritu setelah itu atau selanjutnya diki makada amma ba'du wadi mato makadaki wa ba'du. Jadi nadioloi nasaba bismillah, nadioloi nasaba puji lor pang Allah subhanahu wa ta'ala, puji lor pang Allah ta'ala, maka to penartu salawat narimonrin dan naritu ya. Akidahku betuanna atekaku. Yaro nareko bicara ki tentang akidah, berarti ini secara umum ya, hal-hal yang harus diyakini oleh seorang muslim. Biasa tu merengkalinya ki istilah tauhid. Jadi engka akidah, engka tauhid. Jadi nareko makadaki akidah itu umum. Ya, umum, cakup akidah kepada Allah, iman kepada Allah, ya, lorufang Allah subhanahu wa ta'ala, malaikatna, surona, hari akhir, perkara gaib, ya, kemudian takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ya, surga, neraka, hari kiamat, hari kebangkitan, itu semua akidah. Akidah manir. Tapi nareko makadaki tauhid ya sedimi nakena ya naritu ritujunna apa sewange lorufang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi matentu pembahasan tauhid yaitu berkaitan dengan al-imanu billah, tepe lorufang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dibedakan agar dia tauhid, agar dia akidah ya. Jadi kalau akidah itu umum ya, mencakup semua hal-hal yang harus diyakini oleh seorang muslim. Tapi tauhid betuanna apa sewange lorfong Allah subhanahu wa ta'ala, berarti tentu maka diiro pembahasan dan nareko ya bicarani masalah tauhid berarti khusus iman lorfong Allah subhanahu wa ta'ala, tepat lorfong Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kesempurnaan agama ada tiga. Naya asok kurun na agamai talui. Jadi narek komelo ki pasokku ya gamata talun rupaye ya. Engka nariasa memulana yang itu Islam asal lengan. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan iman tepe. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan ihsan telu ya. Engkau tahu seleng betul-betul dia hanya muslim, nekir tepe belum tentu ada.
Ada orang Muslim, mukmin, betuanna dia beragama Islam dan dia beriman. Nekia belum tentu al-ihsan. Al-ihsan ini kalau diantara yang tiga ini, yenewe keminang matanri. Jadi Islam ini arenanya luas. Ataukah makadaki lolo kufur itu arenanya luas. Betuanna mege to kafire dibanding kata matape ya narona pakai lori hadis Nabi Muhammad SAW, maka dia tu narekomelo ki bandingkan penghuni surga si bawah penghuni neraka pada mi gemak putih di antara rambut atau bulu yang hitam. Tasi lampa ya, harga 2 lampa sediak kelalu sangat sedikit. Ataukah sebaliknya, rambut hitam atau bulu hitam di antara bulu yang putih. Jadi arena kekufuran ini luas, dan kita mau bandingkan dari jumlah penduduk dunia ini yang jumlahnya miliaran, ya, si agama masalah, ya, cuma berapa umat Islam? Iro lagi yang beragama Islam itu belum tentu masuk surga. Jadi memang sangat sedikit. Jadi arena kekufuran ini itu luas, kemudian dipersempit oleh Islam, ya. Kemudian lebih sempit lagi kalau kita membahas tentang iman, sempit lagi. Lebih sempit lagi nareko kita membahas tentang ihsan. Yenewe ya seng ihsan, ya, cede idi to megai, dei gaga koto cede. Sedikit pada orang yang banyak, tapi ketika pada orang yang sedikit itu sudah tidak ada. Ya, nasabayu al-ihsan, ya, nanti kita akan bahas kemana rukunnya ya. Rukun Islam apa, rukun iman apa, kemudian rukun ihsan apa. Jadi matanga ni lo realita makukoi maka daya tiga na aroya. Jadi ada Islam atau Islam, ada iman, ada ihsan, ya. Kemudian pembahasan selanjutnya kada rukun Islam ada 5. Jadi tamat ni pada pembahasan setiap rukun dari 3 poin penting tadi itu. Rukun Islam ada 5. Ya gurung ya masyhur. Artinya maleban ni we pak disengengi bahwa rukun Islam itu ada 5. Napa lak maaneng? Mulai dari anak-anak itu dihafal, TK ini sudah dihafal, Nekia Mega tahu gangkan nama cua depan mulai ya memahami apalagi mengamalkan rukun Islam ini yang 5 ini. Nah sebab itu situng-tungan nah rukun itu betulan kan rukun ya rotiang koiro monro ya etadang ya rega monro asal dengan ya di situ keislaman. Jadi rukun yang paling kuat ya yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi 5 ya. Upana merutungi di tiangnya berarti merutu mana ni? Merutungi asal lengan rupa tawir. Sedi rupa tahu. Jadi ini yang harus diperhatikan. Jangan makada yang pentipura nama syahadah. Tapi naya asal lengan ni engket yana. Merutungi cedi pada mereka merutu mana tiangnya. Rukun yang pertama makada bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tanna kaki sabai makada de gagawadi na sompa yoro rupa tawe makuto pan itu bansa jingi. Nasabatan ni bawa rupa tawe sompa. Syariat ini Al-Quran dan hadis itu bukan hanya untuk manusia. Nikia makuto pan itu bansa jingi. Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad makadairo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Betuanna ata makoto panar itu suruh melebihna hong Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting
Jadi panggilan yang paling indah dalam Al-Quran ya naubirengi pong Allah subhanahu wa ta'ala Nabi ta Muhammad SAW, yaitu kata hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan atanna, hambanya. Itu hamba. Jadi hamba bagi Rasulullah SAW itu adalah kemuliaan, tidak boleh melampaui itu. Nasabah sa'i di antara keyakinan itu menjadikan hal-hal yang khusus bagi Allah engkau nering Nabi ta Muhammad SAW. Misalnya engkau merillau lori Nabi ta, ada yang bertawassul, ya, engkau merillau lori Nabi ta, ya, ada yang menggantungkan hal-hal yang khusus bagi Allah, misalnya kesembuhan atau ke rezeki itu kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW. Jadi ini penting, maka dah disabih maka dena iru Muhammad, Nabi Muhammad SAW suruh malabina fong Allah subhanahu wa ta'ala, ya rega atanna fong Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini rukun yang paling kuat. Nah sepandritata aslul usul, pondasinna pondasi, ya, ia tahan narekong ke pondasi, inilah yang kemudian menahan pondasi, cakarnya. Rukun Islam yang pertama ini yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, mendirikan salat tetong ini sempajangnya. Kira-kira nareko, ya, ini perumpamaan, ya, engkau bola tapi tidak seimbang ini tiangnya, tidak seimbang. Dan di antara umat Islam ini, di antara kita ini, bangunan keislamannya itu ada tiang yang rapuh, betul dia nama lesi. Kebanyakannya biasanya ya dari tujuannya sempajangi. Pepo genule malesi ro asal lengangi, nareko dia nama lesi tiangi. Bagaimana keislaman ini bisa kokoh? Atau maka daki, ya Allah, kapan Islam ini berjaya? Ita bani tu mas sempajangnya di masjid. Kita masuk. Orang yang salat di masjid berapa jumlahnya? Jadi bagaimana Islam ini bisa kuat? Nareko iro, ya, lisan masjid itu hanya beberapa persen saja dari umat Islam. Makanya tu waktu na mau kencang-kencang minyak, maka tuli herat tu maka dah pipu caraan Indonesia digaga minyak na penghasil kelapa sawit melimpah pada tahun itu. Pipu caraan ya masjid di Indonesia kosong-kosong, padahal umat Islam terbanyak, terbesar, jajanan tu tidak usah heran. Mengherankan kelangkaan minyak padahal tempatnya kelapa sawit. Lebih mengherankan lagi masjid kosong padahal onrono umat seleng. Jadi dia nule Malaysia rasa lengan tak nareko tiangnya ini tidak kokoh. Nese ya orang yang sering kerja bangunan agak pasang kami ni. Kalau pondasi, ya, pasang kami ni lesinna. Karena kalau kuat, semua apa saja yang mau dibangun di atas itu bisa saja. Tapi nareko dia Malaysia pondasi tidak kuat ini, apapun yang dibangun di atas itu mengkhawatirkan. Tentu nareko mita kita mau bangun bola misalnya, ya, tidak ada orang yang membangun dinding dulu. Mesin maka ada pondasi dulu yang harus diperkuat. Dasinya. Dan itu adalah rukun yang kedua, identitas seorang muslim yang paling kuat setelah syahadat, yaitu tetong sempajang. Kada seleng dina sempajang ipo carana, bagaimana bisa dikatakan muslim? Makanya itu kuat perbedaan pendapat di antara ulama itu hukum meninggalkan salat. Sisa metu pandita maka de kafir ina suri agama selengengi. Sisa maka dia fasik, melakukan dosa yang sangat besar. Nekia kita tidak mungkin memilih di antara dua ini. Maka kita fasik atau kita kafir. Tidak mungkin.
Jadi rukun yang kedua, urutan ini tidak diurut begitu saja, kecuali memiliki makna yang sangat kuat. Jadi identitas seorang muslim yang paling kuat setelah syahadat yaitu salat. Makanya sinina yang berkaitan dengan salat ini itu mestinya ditampakkan, disiarkan pada 6 sigi seperti azan, ya, disampaikan. Salat berjamaah yang berkaitan dengan salat, dan semua hal-hal yang berkaitan dengan salat. Kemudian yang ketiga adalah menunaikan zakat. Mapasu seke. Ya, mapasu seke kadang orang menganggap bahwa ini pilihan. Watuan wedding ini pego dito de, padahal tidak. Betuan dia sengi kewajiban, nareko dia nang kadi papuli, dia nang kena lepe. Ya rega engkau tahu papuli tapi tidak pernah sampai pada takarannya, itu tidak akan pernah lepas. Maka disikonu fasuhe gena nih tuh atau mega nih, ya mega menurut kita tapi belum tentu sesuai dengan takaran. Masa bayar seke ada waktunya, ada ada jenisnya, dan ada takarannya. Deudi maka ada mega nih, ya, atau engkau maka dah na mega was sumbangangnya daripada was sekekange, iya boleh jadi seperti itu. Tapi kewajiban itu narekodenan karena latu tidak pernah sampai takarannya, itu tidak pernah akan lepas. Pada sempajange, ya rutu sempajange kewajiban asal dia dipapoleh tidak pernah lepas orang dari kewajiban tersebut. Pada indrenge asal dia metonang ke di wajah dia kena lepas tu, tidak pernah lunas. Walaupun dia lupai, maka dia lupa nih, dia lupai tapi tertulis. Makanya ya roh ditujuna sempajange dalam sebuah hadis dijelaskan, maka yang pertama kali dihisap itu adalah salat. Maka di Allah Taala dari mereka ita se sempajana serekomeng yang kesempajan sunnahna pasok kui sempadang perluna. Nasabaya tu sempajan perlu ya engkau kita tongangi pahalanya selalu berkurang atau banyak kurangnya. Ya naroma tu pasok kui sempajan sunnata, dan semua ibadah seperti itu pada lawan seke. Jadi misalnya zakat ini ya terdapat hal-hal yang kurang, maka dilihat dari sedekah. Ya, dilihat dari sedekah, artinya orang yang sudah memaksimalkan dengan ilmu dan pengetahuannya, maka dia ini sudah genap. Ya, apalagi kalau dangka-dangkangan itu susah. Rata-rata itu padangkai makukui itu perkiraan. Nasabak dia nulir rekengi itu balu-balu nah. Zakat urudut tijarah itu nareko berdagang bukan cuma yang ada di rekening dan ada di laci yang dihitung, tapi ia lo di balue di reketo pabulu otoy dia pernah laku nareke mana, dia harus hitung semua itu dan keluarkan zakatnya. Pabulu tanah ya beda dengan yang punya tanah, beda dengan pabulu tanah yang kerjanya kapling-kaplingan itu memang dia harus keluarkan zakatnya. Dia pernah laku biar tidak laku, karena itu masuk dalam sesuatu yang akan dijual. Beda dengan barang ataukah mobil yang dipakai beroperasional untuk berdagang, itu tidak keluar zakatnya. Jadi orang-orang yang memiliki harta mesti niseng ya ditujunna pembahasan zakat. Kemudian rukun yang keempat yaitu mapuasangi ular ramalan, berpuasa di bulan Ramadan. Kalau ini alhamdulillah pengetahuan umat Islam hampir sama dengan pengetahuannya tentang salat, tapi engkau mato dia nak puasa. Memudah-mudahkan tidak puasa. Pada tahun ini lo nih. Artinya ro puasa sikoi tanah ditetang sebanyak apapun itu tetap harus diwajib. Misalnya mapa mulai balik tidak puasa, kalau laki-laki kan menesak maka ada 29 atau 30 kalau 5 tahun puasa. Tapi kalau perempuan biasanya itu tidak puasa karena haid, itu pun harus nerekeng, itu harus dia hitung mulai dari umur berapa dia wajib puasa dan
sampai umur berapa dia baru tahu, maka dah ya apa namanya puasa ini harus dibayar. Makanya dia harus hitung itu semua. Ya, alhamdulillah ini puasa di bulan Ramadan itu pemahamannya akan kewajiban ibadah ini sama dengan kewajiban mendirikan ya salat. Kemudian yang terakhir, berhaji bagi yang mampu. Ini juga ia tentu pilihan. Karena ni kewajiban, maka kita harus melaksanakannya. Nekia nasi salangi pandritata. Apakah haji ini adalah wajibnya al-fawr? Betuana al-fawr? Kalau kita sudah apa namanya memiliki kemampuan, segera. Ya, segera, atau kewajibannya ini bisa ditunda. Ya nasi salangi pandritata itu junna yewe masalah. Jadi ini kelima ini adalah rukun Islam. Jadi tiang agama keislaman ini diperiksa nih, kita periksa satu-satu, maka dipipoga syahadatku. Syahadat ini mencakup bagaimana kita memberikan haknya Allah dalam persaksian ini. Engkau kipo ada maka tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nek yang mega mau apa kepercayaan yang menyimpang. Kamu percaya misalnya kada yoro tapiku ya wadikan pas salama kada yoro cici kunar kusi tampe ye du cici wading na pendre dalle kada yoro reko doye nareko ditaroi ko dompe ya mencaji papa sempo dalle ya rega maka dan nareko engke mopi itu doye dia kena sale ko doye manasani pak doye nareko ya tapi menarik ini nasabah itu kesyirikan itu memang menjadikan orang itu betul-betul jahil. Napa dongo-dongo ki. Engkana misalnya loka mapalepe-pelepe ataukah membuang telur di sungai, itu semua sesuatu tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Makanya cukup sebenarnya itu napake guna akal dan rupa tawe itu dia tidak akan melakukan kesyirikan. Apa dua lorong Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperiksa maka dah upu ada bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nak yang kamu pigau hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan. Kemudian bersaksi maka dah naya Muhammad suruh melebih nafung Allah taala yang harus dia ikuti nak dia nak ciri. Di peletukangi hadis Nabi tak leton upu ada maka dia maaf le. Ustaz saya maaf guru tak dan seterusnya dibenturkan antara Rasulullah dengan manusia yang lain. Padahal pandritata napo ada serentak itu semua imam semua imam mengatakan maka dan reko muruntu ya pendapatku menyelisihi sisa alawi si bawah hadis Nabi Muhammad SAW selain pendapatku, tinggalkan pendapat saya, ambil perkataan Rasulullah SAW. Nah pada itu panditata maka dia rosinina ampe-ampe yare negana warekadah wedingi diterima wadito dia diterima sangadina adanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti diterima dewa dide nekia pada realitanya di umat selenge tetai peletukan hadis ini riwayat Bukhari, hadis ini riwayat Muslim, tetai ada pertimbangan maka dia maaf le ya ya biasa tu napa balik maka dia iaitu Nabi tak minulem mulai itu ya padahal tidak. Rasulullah ini panutan. Memang ada hal-hal yang kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi siara ini dia na mega ya apa kau abu ini minona ciri ini Nabi tak letu asirah. Padahal itu kekhususan untuk Nabi SAW. Tapi sunnah-sunnah yang lain napa-napa rokere Nabi tak min mulai itu ya. Jadi perlu memang dipedecengi itu tujuannya syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinang kelingai kena reko maka toba maka sebaik-baik perkataan yang paling benar adalah Al-Qur'an. Di peletukan Quran ini terima tetap betul membandingkan perkataan ini dan itu maka dasi sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah tapi nareko dia jelokan maka dia kehilalan Nabi tak ya leto naulah
Jadi di mana sebenarnya umat Islam ini? Padahal kita ini umat Islam tidak perlu bingung. Ngana seni maka dan kesuruhan Allah Taala malalang ini maka cuy maki badi munrina. Tinggal mengikut. Dan begitu mudahnya maka cuy. Daripada sapa kilalang dia sengi jalan pintas tapi pada membela. Inilah kejadian yang kebanyakan orang sinasa macawe kalau ikuhe pada membela. Ya harga masalah lalang tatana. Ya aku nasi sompu matu si bawa jalan yang apa namanya tembusange ya aku dek. Dan itu kebanyakan seperti itu. Ya narona engka dalile engka Al-Quran ke hadis serekuam mengi kita dalam berjalan itu lurus tenang. Ada contoh Allah turunkan Al-Quran lo mau pakai guna ke letak si bawa perasaan tak semata, padahal ya perumpamaannya itu yaitu mata tak nabi pota janam pakita biar bagaimana jelasnya nareko petak kapui dia dulu mah kita tidak bisa orang melihat ya kan? Biar cerdas bagaimanapun orang, biar bagaimana orang mengeluh papinedina, kalau tidak dituntun oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW tetap dia akan bingung. Secerdas apapun akal seseorang, kalau tidak dituntun Al-Quran dan hadis dia akan sesat. Nasabah seandainya roh akaleta perasaan seseorang itu bisa mengantarkan kepada hidayah, dia perlu Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Tidak perlu. Coba dikhawatirkan salah memahami Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala utus Rasulullah untuk menjelaskan Al-Quran. Serekuaming dia itu salah paham. Ya minta dalil alim atau pahami, tidak memahami, tidak membuka tafsir, tidak melihat hadis-hadis yang menjelaskan ayat tersebut. Padahal ya ayat-ayat Al-Quran itu Allah mengutus seorang Rasul untuk litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim serikuamangi engkau palebangi yaro akatan akorangi. Maksud dari Al-Quran ini itu tugas diantara tugas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kemudian dia khawatirkan maka dewi matu tidak bisa diamalkan. Maka sahabat Nabi Musa, sahabat Nabi Muhammad SAW itu mengamalkan agama secara sempurna. Nah itu Nabi na perhatikan apa? Jadi kalau kemudian orang sekarang ini maka dia susah dah beragama, tidak susah karena sudah ada orang-orang yang mempraktikkan sebelum kita. Ada orang-orang yang menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sempurna pengamalan ajaran Islam di zaman itu. Jadi ini macam memiliki bawah. Makanya itu narampi pandritata maka dah narikoyor waktu nabi tatanya agama letu surimun sampai hari kiamat itu bukan agama. Tidak ada yang baru. Ya, jadi nareko sapake anu baru di agama dia itu leruntuh. Karena agama ini adalah mengikut. Ya, disitulah jadi alittiba'u syaraf, yaitu akecurengnya di situ adalah kemuliaan. Semakin kita mengikut itu semakin persis cara kita mengikut, di situ semakin mulia seseorang. Makanya yaitu hadis dari Nabi Muhammad SAW maka dah balighu anni walau ayah. Balighu apa letuk kau? Ini kan taklif, perintah, pembebanan. Anni tashrif. Betul ada tashrif, kemuliaan dari kongkaki peletui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan, sampaikan dari Nabi SAW, sampaikan dari Al-Quran, sampaikan dari hadis Nabi SAW. Di situ kita akan mendapatkan kemuliaan. Walau ayah takhfif, keringanan. Allah tidak memerintahkan kita untuk menyampaikan semua, tapi Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Itu keringanan. Artinya semua orang bisa berdakwah. Karena dia yang kelingan dan kita bisa memahami, tak perlu tu keto ni. Mulai dari keluarga, sahabat, orang-orang yang terdekat. Jadi insyaallah kekimatu sambungi kan tadi kita bahas 3 ya kesempurnaan beragama ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga adalah ihsan. Yang paling puncak ini ihsan. Nah, kita akan lihat rukun iman, rukun Islam sudah. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang rukun
iman, dan selanjutnya rukun al-ihsan. Baik.